Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivia Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat dan juga cara menghias cupcake yang cantik dan memiliki nilai jual. Ini bisa kalian jadikan ide jualan ataupun ide bisnis catering untuk acara ulang tahun ataupun untuk hantaran. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 250 gram coklat batang dan 250 gram margarin. Langsung aja kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu angkat dan dinginkan. Siapkan 10 butir telur, 250 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok makan SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Tapi kalau untuk membuat kue bolu kayak gini, aku sarankan pakai SP karena mengembangnya lebih bagus. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Untuk membuat adonannya, ini aku gunakan maxi mixer dari Mito Elektronik seri MX700. Nah, ini kapasitasnya gede banget ya, 7 liter. Jadi bisa untuk menampung kapasitas telur 10 butir telur utuh kayak gini. Buat kalian yang pengen punya mixer kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sementara menunggu adonannya di mixer, ini aku siapkan coklat bubuk. Coklat bubuknya ini aku pakai tulip yang noir, ini warnanya hitam pekat. Ini aku tambahkan aja 2 sendok makan dengan dicampurkan dengan 200 gram tepung terigu. Ini wajib diayak ya, supaya tidak menggumpal. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dengan tepung terigu. Setelah adonannya mengembang, berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini, kemudian kita turunkan level speednya menjadi speed yang paling rendah. Ini aku pakai level 1. Nah, ini pelan kayak gini aja ya. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita tambahkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan coklat bubuk tadi. Kita tambahkan secara bertahap sedikit demi sedikit sampai habis dan juga tercampur. Setelah ditambahkan tepung terigu, jangan terlalu lama di mixer ya. Jadi cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu kita angkat dan bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Kemudian tambahkan coklat batang dan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkannya dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Jangan menambahkan pada saat masih panas karena adonan yang udah mengembang rawan turun lagi. Nah, untuk mengaduknya juga pelan-pelan diangkat dari dasar supaya coklat yang mengendapnya terangkat dan ikut tercampur rata. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek karena adonan yang sudah mengembang rawan turun lagi kalau dicampur dengan margarin seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam paper cup, dan ini aku pakai paper cup yang diameter alasnya sekitar 6 cm. Nah, ini kita tuangkan langsung ke dalam paper cup, bisa menggunakan scoop atau sendok kayak gini. Tapi kalau menurut aku sih kalau pakai sendok ataupun scoop kayak gini ribet ya, pasti belepotan. Jadi kalau misalkan mau cara yang lebih rapi, kalian bisa gunakan plastik segitiga. Itu mudah banget digunakan dan juga nggak belepotan di paper cupnya.
Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Ini aku pakai oven top dari Mito Electronics seri MO999. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, cupcake-nya sudah matang dan mengembang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 500 ml whipped cream cair. Langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan juga mendapatkan kekentalan yang kita inginkan. Nah, whipped cream cair ini nggak perlu lagi ditambahkan gula ataupun susu kental manis karena rasanya udah enak. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Electronics. Meskipun ini cuma hand mixer, tapi udah dilengkapi dengan thermostat sebagai overhead protecting. Biasanya mixer ini kan kalau misalkan adonannya berat, itu pasti mesinnya panas. Kalau nggak ada overhead protecting, jadi mesinnya itu gampang rusak dan kebakar. Tapi kalau ada overhead protecting, kalau mesinnya panas dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya jadi lebih awet. Oke, kurang lebih di mixer sampai teksturnya seperti ini. Setelah itu matikan dan siap untuk diberi pewarna makanan sesuai dengan warna yang diinginkan. Setelah whipped creamnya diberi pewarna makanan, langsung aja kita hias cupcake ini. Untuk cara menghiasnya, silahkan kalian simak videonya baik-baik. Untuk dijadikan hantaran, ini aku kemas pakai box cupcake yang udah ada lubang-lubangnya kayak gini. Nah, ini aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dijamin aman ya, cupcake-nya nggak bakalan bergeser dan juga lebih terlihat cantik.
Sedangkan untuk orderan cupcake ulang tahun bisa kalian kemas dengan box satuan kayak gini. Ini juga ada lubangnya ya kayak gini, jadi nggak bakalan geser. Nah, untuk cara masukinnya dari bawah kayak gini supaya agak belepotan. Kalau dari atas sih biasanya aku nyoba itu pasti belepotan ke boxnya. Nah, kalau yang ulang tahun biasanya menyediakan cupcake supaya nggak potong kue ya. Biasanya satu anak itu diberi satu box cupcake kayak gini. Dan juga tampilannya ini lebih cantik kalau dikemas pakai box kayak gini. Ini dia hasilnya cupcake yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 18 cupcake dengan diameter alasnya ini 6 cm. Nah, ini bisa kalian jual dengan harga Rp20.000 atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga whipped creamnya. Oke, untuk masa ketahanannya, cupcake yang aku buat ini bisa tahan di suhu ruangan maksimal sekitar 3 sampai dengan 5 jam aja ya. Karena untuk whipped cream cair ini teksturnya lebih kokoh dibandingkan dengan whipped cream bubuk. Sedangkan kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.